semua YouTube channel, kembali lagi bersama aku Happy Pramandari. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi dan contoh soal pengamalan Pancasila pada masa pandemi COVID-19. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, aku mau infoin informasi penting nih teman-teman dari Kita Lulus. Nah, Kita Lulus ini merupakan salah satu platform bimbel online bagi kamu para pejuang CPNS dan P3K yang telah berhasil meluluskan 80% dari siswa-siswinya. Nah, sistem belajar di Kita Lulus ini merupakan gabungan interaktif antara online Zoom meeting dan WhatsApp. Jadi teman-teman bisa bertanya langsung kepada tentor-tentor yang sudah profesional. Nah, salah satu tentor dari Kita Lulus ini sudah mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Jadi untuk masalah kualitas, Kita Lulus ini sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman. Kemudian kabar gembiranya lagi teman-teman, Kita Lulus ini sudah menyediakan paket tryout CPNS dan P3K yang di dalamnya terdapat ribuan soal-soal terupdate dan tentunya HOTS juga. Nah, soal-soal ini atau paket tryout ini bisa teman-teman akses di aplikasi Kita Lulus. Nah, aplikasi ini bisa teman-teman download di Play Store. Kemudian untuk harganya nih teman-teman mulai dari Rp7.000 saja per hari. Nah, untuk mendapatkan ekstra diskon 10% teman-teman bisa pakai kode voucher aku. Nah, nanti link dan kode vouchernya aku taruh di description box. Bagi teman-teman yang berminat ingin mendaftar bisa cek di description box, oke? Nah, berikut adalah paket-paket tryout yang tersedia teman-teman. Jika teman-teman ingin berlangganan selama 7 hari saja, teman-teman cukup membayar 49.000. Kemudian untuk 30 hari sebesar 99.000, untuk 90 hari sebesar 199.000, dan untuk 1 tahun sebesar 299.000. Nah, ini belum diskon ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mendapatkan diskon sebesar 10%, teman-teman bisa pakai kode voucher aku. Nanti aku taruh di description box, oke? Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, aku menjelasin dulu sedikit materi tentang contoh pengamalan Pancasila di masa pandemi COVID-19. Nah, materi ini aku dapatkan di official account-nya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Nah, di sini yang pertama, pengamalan Pancasila sila pertama pada masa pandemi COVID-19 adalah dengan cara berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi kesehatan dan keselamatan dari pandemi COVID-19. Kemudian pengamalan nilai sila kedua yaitu setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika dan rasa kemanusiaan sehingga membentuk rasa memanusiakan manusia. Kemudian sila ketiga yaitu pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara bersatu untuk melawatnya. Nah, cara yang paling tepat adalah dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, kemudian menjaga jarak, serta menahan diri untuk tidak berpergian kecuali mendesak. Nah, selanjutnya pengamalan nilai sila keempat yaitu dengan cara mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sebagai bentuk untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dan berkontribusi menjaga keselamatan bangsa. Dan yang terakhir, penerapan nilai sila kelima yaitu membuka hati kita terhadap sesama sehingga terbentuk rasa untuk saling tolong-menolong di masa pandemi ini. Tidak boleh terjadi kasus saling mengucilkan karena terpapar COVID-19. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang contoh pengamalan Pancasila di masa pandemi COVID-19 menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Nah, ini merupakan salah satu contohnya ya teman-teman dari masing-masing pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, nanti pada saat teman-teman menjawab soal itu harus tetap mengacu kepada soal yang teman-teman dapatkan seperti itu. Jadi, teman-teman analisis soalnya dan tentukan konteks soal tersebut itu lebih mengacu kepada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak mutlak pada contoh ini saja teman-teman, tapi sesuaikan dengan konteks soal dan konteks pertanyaannya itu arahnya kemana seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal. Soal yang pertama teman-teman, banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Jawa Tengah membuat wilayah ini masuk dalam zona merah. Kondisi seperti ini meniscayakan pentingnya untuk tetap menjaga dan memperhatikan protokol kesehatan saat melakukan aktivitas di era pandemi. Upaya lain yang juga tak kalah pentingnya adalah berdoa.
Untuk itu, Universitas Negeri Semarang atau UNES menggelar pengajian dan doa bersama dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Rektor UNES Profesor Dr. Fatur Rahman M. Hum mengatakan bahwa pengajian dan doa bersama ini penting dilakukan sebagai bentuk upaya spiritual dan bentuk ikhtiar agar mempercepat pemulihan keadaan karena wabah COVID-19 dan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta untuk keselamatan umat. Kegiatan ini merupakan contoh pengamalan nilai sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Oke teman-teman, silakan dianalisis soalnya kira-kira yang mana yang benar jawabannya. Seperti biasa, jika teman-teman masih ingin berpikir, silakan di-pause dulu videonya. Jika sudah, bisa lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini selain menaati prokes dan melakukan vaksin, hal yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa kepada Sang Pencipta agar pandemi ini cepat berakhir. Nah, di sini sesuai dengan penjelasan di awal tadi, berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan contoh pengamalan sila pertama, teman-teman, yaitu sesuai pada butir pertama, yaitu bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebagai bangsa yang percaya dengan adanya Tuhan, kita yakin bahwa berdoa merupakan salah satu cara agar pandemik ini segera berakhir. Seperti itu, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah bagian A. Oke, teman-teman, soal berikutnya. Nah, di sini soal-soal pengamalan Pancasila itu terkenal dengan soalnya yang hot, teman-teman, yaitu narasinya panjang-panjang. Jadi aku tidak menyarankan teman-teman untuk membaca soal secara full dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir, karena itu akan memakan waktu yang sangat banyak seperti itu. Jadi teman-teman bisa baca dulu kalimat pertamanya, kemudian langsung loncat ke 2 atau 3 kalimat terakhir, kemudian langsung baca pertanyaannya apa. Seperti itu. Tapi karena di sini kita latihan, teman-teman, dan karena banyak juga teman-teman kita yang menyimak video aku dengan cara mendengarkan audionya saja, jadi aku bacakan full ya, teman-teman. Oke, soal yang kedua, program vaksinasi COVID-19 telah dimulai di Indonesia sejak pertengahan Januari lalu. Kementerian Kesehatan memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 yang disahkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 28 Mei 2021. Meski demikian, banyak kelompok yang menolak berpartisipasi dalam program ini sehingga menambah daftar panjang tantangan bagi program vaksin pemerintah yang diprediksi baru akan selesai 10 tahun ke depan. Penolakan terhadap vaksinasi COVID-19 sebetulnya menunjukkan masih kuatnya fenomena anti vaksin di Indonesia dan juga di dunia secara umum. Hal ini tentu akan menjadi penghambat keberhasilan program dan kebijakan pemerintah tentang vaksinasi COVID-19. Adanya kelompok penolak vaksin tersebut merupakan pelanggaran dari sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Oke teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana? Silahkan difikirkan. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini adanya kelompok penolak program vaksinasi tersebut bertentangan dengan sila keempat, teman-teman. Nah, jadi di sini kenapa sila keempat? Nah, vaksinasi COVID-19 ini kan merupakan program pemerintah di seluruh dunia. Kebijakan vaksinasi COVID-19 itu wajib untuk terus didukung sebagai langkah untuk pemutusan penularan COVID-19. Nah, mendukung program dan kebijakan pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 ini adalah bentuk dari pengamalan sila keempat, yaitu sesuai pada butir kelima, yaitu menghormati dan menjunjung keputusan musyawarah, dan butir keenam yaitu menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, orang-orang yang berada di kelompok penolak vaksinasi ini itu tidak menghormati dan menjunjung tinggi, kemudian tidak menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Nah, hasil musyawarah di sini adalah kebijakan atau program vaksinasi COVID-19, sehingga dapat menjadi penghambat keberhasilan program dan kebijakan pemerintah tentang vaksinasi COVID-19. Seperti itu, teman-teman. Jadi, jawabannya sila keempat. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 3.
Presiden Joko Widodo resmi kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di beberapa daerah tertentu. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PAN, Saleh Daulay, menilai wajar jika PPKM level 4 di sejumlah daerah masih diperpanjang. Setidaknya untuk memastikan warga masyarakat tetap menjaga diri agar tidak menghadiri dan membuat kerumunan. Namun, Saleh mengatakan kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKM level 4 harus dibarengi dengan penyempurnaan kebijakan. Paling tidak harus diupayakan bagaimana agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang ditetapkan. Ketua DPP PAN meminta agar kebijakan perpanjangan PPKM ini dibarengi dengan pemberian bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak. Pasalnya, tak bisa dipungkiri PPKM membawa dampak tidak baik bagi perekonomian masyarakat. Bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran. Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan. Kemudian pertanyaannya, penyaluran bantuan sosial secara merata dan berkeadilan merupakan bentuk pengamalan nilai sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Oke teman-teman, jadi di sini soal yang nomor 3 panjang banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya nih teman-teman bisa langsung baca ke pertanyaannya. Karena di sini sudah tersurat jelas bahwa dia itu menanyakan tentang penyaluran bantuan sosial secara merata dan berkeadilan. Dari sana aja kita sudah bisa tentuin nih teman-teman, kira-kira selama yang mana yang paling cocok kayak gitu. Jadi nggak perlu baca dari awal sebenarnya. Oke, teman-teman, silakan difikirkan jawabannya jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus adil untuk semua masyarakat baik dalam hal menegakkan hukum, pelanggaran prokes maupun penyaluran bantuan yang menyentuh semua orang yang membutuhkan subsidi pemerintah. Nah, di sini penyaluran bantuan sosial secara merata dan berkeadilan merupakan bentuk pengamalan dari sila kelima, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah bagian E. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 4. Pemerintah Kota Bekasi mengimbau warga yang hendak menikah untuk menunda resepsi pernikahan. Hal itu dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya penyebaran virus COVID-19. Mendengar hal tersebut, Hendra dan Wiwin memutuskan untuk menunda acara resepsi pernikahan mereka. Hal itu tidak semata-mata mereka lakukan untuk mematuhi aturan, tetapi mereka lebih mementingkan keselamatan dirinya dan tamu undangan. Di masa pandemik seperti ini, menurut mereka hal yang paling penting adalah kesehatan diri sendiri, keluarga maupun teman-teman dari hanya sekedar pesta. Mereka tidak ingin membahayakan orang-orang yang dikasihi dengan datang ke pesta pernikahannya. Sikap Hendra dan Wiwin yang lebih mementingkan keselamatan dan kesehatan orang-orang terkasih merupakan wujud pengamalan sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Oke teman-teman, kira-kira yang mana nih jawabannya? Silahkan dianalisis baik-baik soalnya. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi pada konteks soal ini yang lebih dominan ditekankan adalah sikap Hendra dan Wiwin yang lebih mementingkan keselamatan dan kesehatan orang-orang terkasih. Bisa teman-teman lihat pada poin yang aku highlight, yaitu hal itu tidak semata-mata mereka lakukan untuk mematuhi aturan saja, tetapi mereka lebih mementingkan keselamatan dirinya dan tamu undangan. Mereka tidak ingin membahayakan orang-orang yang dikasihi dengan datang ke pesta pernikahannya, seperti itu. Nah, hal ini merupakan wujud tindakan mengedepankan rasa kemanusiaan yang sesuai dengan sila kedua, teman-teman. Jadi, jawabannya bagian B. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 5. Sejumlah selebritas seperti Ayu Azhari, Paramitha Rusady, Ote Abadi, Hari Koko bersama tokoh masyarakat dan politik menggelar rapat akbar melalui virtual membentuk relawan Indonesia Bersatu Melawan COVID-19 bergerak. Hal ini sebagai bukti kehadiran masyarakat membantu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pandemi.
Aksi ini kita gelar sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah yang terus berjuang menangani masalah pandemi COVID-19. Dalam kegiatan ini diharapkan semua program yang telah digagas bisa membantu menambah program pemerintah dalam rangka perang melawan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kegiatan ini merupakan bentuk pengamalan sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Oke teman-teman, silahkan kira-kira konteks dari soal ini mengacu pada sila keberapa. Silahkan dipikirkan, jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi dalam soal ini sejumlah selebritas, tokoh masyarakat, dan tokoh politik secara bersama-sama membantu upaya pemerintah dalam melawan pandemi ini. Nah di sini bersatu, bergotong royong, dan bekerja sama merupakan solusi dalam mengatasi pandemi COVID-19. Semua elemen masyarakat turut serta membantu peran pemerintah menangani masalah ini. Nah hal ini sesuai dengan pengamalan dari nilai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Di sini aku ada beberapa referensi bentuk-bentuk pengamalan nilai Pancasila pada masa pandemi COVID-19 yang dapat teman-teman gunakan nantinya untuk sebagai acuan atau referensi dalam menjawab soal seperti itu. Nah nanti untuk link sumber materinya aku akan taruh di description box. Oke, untuk sila yang pertama yaitu mencakup jaminan perlindungan untuk seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, namun dalam mengamalkan ajaran ibadah ini tidak bisa dilakukan bersama-sama atau berkumpul orang banyak, namun dilakukan sendiri-sendiri untuk mengurangi resiko menyebarnya virus COVID-19. Jika nantinya dapat dilakukan secara bersama-sama di suatu daerah, maka hal itu harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi di sini poin penerapan sila pertama pada masa pandemi COVID-19 ini adalah kebebasan setiap umat untuk beribadah itu tetap dijamin teman-teman, tetapi harus tetap taat pada protokol kesehatan, yaitu dengan cara menjaga jarak dan menjauhi kerumunan saat beribadah seperti itu. Kemudian lanjut sila kedua yaitu terhadap penderita COVID-19 kita tidak boleh mengabaikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka penderita COVID-19 ini bukan makhluk yang harus diusir dan dimusnahkan dalam kehidupan. Namun mereka adalah orang yang harus kita tolong dan bantu seperti dari sisi ekonomi karena mereka ini tidak dapat bekerja di masyarakat karena dapat menularkan virus tersebut. Oleh karena itu, stigma penderita COVID-19 adalah aib atau sesuatu yang membuat malu harus dihilangkan karena penderita COVID-19 malah tidak akan mengaku dan malah akan semakin menyebarkan virus tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita harus memiliki tenggang rasa dan toleransi terhadap orang-orang yang terinfeksi atau terkena virus COVID-19 ini. Kita harus mensupport mereka agar segera pulih, agar segera sembuh, bukan malah menjauhi. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut sila ketiga yaitu pandemi COVID-19 ini bukan hanya pekerjaan pemerintah apalagi nakes, tetapi adalah tanggung jawab kita semua, seluruh elemen masyarakat. Penanganan COVID-19 ini adalah perjuangan kita bersama. Tanpa ada persatuan nasional, wabah COVID-19 malah akan berlarut-larut karena tidak adanya rasa awareness dari seluruh masyarakat. Pengamalan Pancasila yang seiring dengan sila ini adalah tidak menyebarkan hoax atau berita bohong tentang COVID-19 yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Seharusnya kita menyebarkan berita dan informasi yang memberikan semangat dan harapan untuk keadaan yang lebih baik. Jadi teman-teman pada sila ketiga ini yang ditekankan adalah tidak menyebarkan berita hoax atau berita bohong mengenai COVID-19. Oke, lanjut sila yang keempat. Pengambilan kebijakan dalam menangani COVID-19 ini juga harus berdasar musyawarah mufakat. Ego sektoral dan ego kedaerahan akan menjadi kontraproduktif dalam pelaksanaan penanganan COVID-19. Demikian pula kita sebagai masyarakat harus mengikuti hasil musyawarah kebijakan pemerintah seperti tidak melakukan mudik, vaksinasi, dan yang paling penting menjaga protokol kesehatan. Oke, lanjut sila yang kelima. Nah, di sini kita sudah sempat bahas tadi teman-teman di awal.
Jadi pemerintah dari seluruh jajaran, baik pusat maupun daerah, harus adil untuk semua masyarakat, baik dalam hal penegakan hukum, pelanggaran prokes maupun penyaluran bantuan yang menyentuh semua orang yang membutuhkan subsidi pemerintah. Seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi tambahan materi tentang contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi COVID-19. Nah, untuk yang terakhir, aku mau kasih satu soal lagi untuk teman-teman. Silahkan dijawab. Ini merupakan PR untuk teman-teman. Nah, jika nanti sudah ketemu jawabannya apa, teman-teman silahkan komen di kolom komentar beserta alasan teman-teman apa. Kemudian, bagi teman-teman yang ingin tahu pembahasannya bagaimana, teman-teman bisa follow Instagram aku @happypramandari. Nanti aku akan bahas dan taruh di highlight Instagram aku. Oke? Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal pada video kali ini. Jika menurut kalian videoku bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya, kemudian komen di bawah ke depannya kalian mau aku buatkan video apa lagi. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian sesama pejuang CPNS dan P3K agar menebar lebih banyak manfaat. Oke teman-teman, sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku nih, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.